Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan melakukan pertemuan pertama pada pembelajaran jarak jauh semester Gasal ini. Kita bertemu di tahun ajaran baru ini, tahun pelajaran 2020-2021. Bersama saya, Aisyah Agustina. Saya akan menyampaikan materi produk kreatif dan kewirausahaan pada semester ini di kelas kalian, di kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi bertatap muka di sekolah, dan semoga pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus semangat belajar, semangat untuk berkreasi dan berinovasi. Baik, langsung saja. Jadi saya ingin menyepakati atau memberitahukan beberapa peraturan yang harus kita jalani atau selama mengikuti kegiatan KBM bersama saya. Yaitu yang pertama, karena kita melakukannya di forum Google Classroom, maka nanti setiap awal pembelajaran silakan kalian menulis presensi dengan format nama lengkap, spasi, hadir. Dan presensi ini silakan dicantumkan atau ditulis maksimal saya beri toleransi 10 menit dari jadwal yang sudah ditentukan. Berarti kalau jadwalnya jam 8.45, berarti maksimal jam 8.55 kalian harus sudah absen. Kemudian yang kedua, silakan mengikuti kegiatan pembelajaran ini dan pembelajaran ke depannya nanti di materi ini secara aktif dan antusias. Jadi di sini kalian tidak hanya menerima materi dari saya, tapi nanti kita akan berdiskusi bersama, kita akan belajar bersama-sama tentang materi yang nanti akan kita pelajari. Jadi jangan hanya pasif, jangan hanya mendengarkan, tapi kalau ada sesuatu hal yang perlu disampaikan atau yang kurang jelas, silakan bertanya dan disampaikan. Kemudian yang ketiga, silahkan kalian nanti jika ada tugas, silahkan dikumpulkan tugas tersebut dengan baik, dikerjakan dengan sesuai dengan instruksi yang ada, dan yang paling penting harus dikumpulkan tepat waktu. Ya, di sini kita belajar disiplin. Di semua tugas silahkan dikumpulkan tepat waktu. Jika nanti ada yang mengumpulkan lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan, mohon maaf, saya tidak bisa menerima. Saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Jadi saya harapkan 3 poin penting ini bisa dicermati dan dilaksanakan sebaik mungkin. Yang selanjutnya, saya akan menilai 4 poin dari kegiatan pembelajaran kita nanti, yaitu yang pertama, saya akan memberikan 5% atau saya akan menilai 5% dari kehadiran kalian. Jadi presensi yang di awal tadi itu akan saya perhitungkan. Kemudian saya juga akan menilai keaktifan kalian itu sebesar 15%. Jadi yang saya maksud dengan aktif dan antusias tadi ya termasuk di keaktifan ini. Jadi jangan sampai kalian hanya menerima materi, hanya mendengarkan, tapi juga harus aktif melibatkan kalian dalam diskusi-diskusi yang nanti akan kita adakan. Kemudian yang ketiga, 30% nilai dari tes tulis atau ulangan harian, baik itu berupa tes tulis maupun praktek. Jadi nanti ada praktek juga, insya Allah nanti kita akan tidak hanya tes tulis tapi juga tes praktek. Jadi silakan itu dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir ada tugas persentasenya saya buat paling besar. Kenapa? Tugas itu sangat penting karena itu adalah indikator bagi saya seberapa jauh kalian memahami materi, seberapa jauh kalian dalam menerima materi yang
sudah saya sampaikan. Jadi berkaitan juga dengan kedisiplinan, juga keaktifan kalian. Jadi semuanya terangkum dalam tugas. Jika tugas kalian itu terlambat mengumpulkan atau bahkan tidak dikerjakan, berarti kalian akan kehilangan separuh dari total nilai kalian. Nah, untuk pembelajaran pada semester ini saya sudah membaginya menjadi 2 kolom ya. Jadi yang sebelah kiri itu rencana kegiatan pembelajaran adalah poin-poin yang nanti rencananya akan kita pelajari. Semoga semuanya bisa terlaksana sesuai dengan materi yang ada ini. Dan yang sebelah kanan itu adalah tujuan dari materi ini, itu nanti kalian akan bisa melakukan apa. Jadi seperti itu. Jadi misalkan nomor 1, kalian nanti akan merancang membuat suatu produk. Jadi pencapaiannya diharapkan nanti kalian juga bisa menghasilkan dari produk yang sudah kalian rancang tersebut. Ya, kemudian dari produk yang sudah kalian buat tadi itu bisa diproduksi secara massal, secara banyak. Ya, kemudian kemasan produknya nanti juga kita akan pelajari bagaimana produk itu menjadi menarik dari kemasannya. Nah, setelah itu ada pengujian produk yang kalian buat nanti itu apakah memang efektif untuk para pelanggan kalian, untuk masyarakat, kegunaannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, nanti juga akan kita pelajari bersama. Kemudian ada analisa kesesuaian produk tadi berkaitan dengan yang poin 4. Apakah produk itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangsa pasar kalian, atau malah tidak sesuai, kalian membuat produk yang masyarakat tidak butuhkan. Jadi nanti kita analisa dari kesesuaian produknya. Kemudian nomor 6, kalian juga akan kita nanti juga akan mempelajari atau berdiskusi bagaimana produk itu nanti bisa dipasarkan, bagaimana promosinya sehingga produk yang kita buat itu bisa menarik perhatian pasar. Promosinya seperti apa sehingga produk yang kita hasilkan itu memang benar-benar produk yang layak untuk dijual. Jadi ketika kalian nanti membuat suatu produk, carilah produk itu yang kreatif, inovatif, dan efektif dalam kegunaannya. Kemudian yang paling akhir, nanti kalian setelah membuat produk-produk atau poin-poin yang tadi di atas, maka nanti di akhir kalian juga harus bisa membuat laporan keuangan. Jadi ketika kita punya produk, berarti produk itu harus dipasarkan. Ketika dipasarkan, kita nanti akan memperoleh laba atau rugi. Itu juga terangkum dalam laporan keuangan. Jadi 7 poin inilah nanti yang kita akan pelajari bersama, dan harapannya nanti kalian akan menjadi seorang wirausaha yang bisa menciptakan produk yang kreatif, inovatif, dan efektif dari karya kalian sendiri. Semoga nanti ilmu kita bermanfaat sehingga dari dasar ilmu ini nanti kalian akan menjadi pengusaha yang sukses. Selanjutnya, nah kita langsung, saya beri tugas, masih baru pertama langsung diberi tugas nih. Oke, nggak apa-apa ya. Kalian supaya tidak jenuh di rumah ya, saya beri tugasnya sangat mudah sekali. Silakan nanti bisa dikerjakan sesuai dengan imajinasi kalian, karena kita materinya adalah tujuan akhirnya menjadi pengusaha, maka ya sudah harus latihan disiplin, latihan
bertanggung jawab, termasuk latihan menerima tugas ya. Baik, tugasnya seperti apa? Kita lihat di sini. Jadi kalian silakan membuat atau merancang suatu bentuk usaha. Kalau di awal tadi poinnya adalah membuat produk, untuk tugas kali ini kalian boleh membuat berupa jasa. Jadi tidak hanya produk, kalian bisa membuat suatu bentuk usaha, yaitu yang berupa jasa. Jadi misalkan kalau kalian di bidang teknik komputer dan jaringan, bisa servis komputer misalkan. Atau kalau mau produknya kali ini saya bebaskan, tidak harus di bidang teknik informasi, kalian boleh bidang apapun silakan, boleh kuliner, makanan atau minuman, boleh souvenir dan lain-lainnya, silakan, bebas. Yang penting kalian silakan membuat, merancang suatu badan usaha, entah itu nanti berupa produk atau berupa jasa. Silakan nanti dirancang. Kemudian setelah kalian rancang bentuk usaha kalian tersebut, silakan dideskripsikan secara rinci dan jelas. Misalkan nama barangnya di bidang apa, tadi misalkan di bidang kuliner. Kemudian latar belakangnya apa kalian membuat bentuk usaha itu, apakah memang dibutuhkan masyarakat, misalkan kalau jasa servis, apakah memang banyak orang yang membutuhkan jasa servis komputer misalkan. Kemudian harganya mungkin, kemudian bisa juga nama mereknya apa. Nah, itu silakan kalian ceritakan bentuk usaha kalian sejelas-jelasnya, serinci-rincinya, supaya nanti bisa jelas nanti arahnya mau kemana. Yang nomor 3, karena kalian sudah punya merancang suatu produk, badan usaha, itu seharusnya atau biasanya itu ada logo, ada brandnya, ada mereknya, itu silakan dirancang. Kemudian yang keempat, jadi tugas kalian nanti silahkan dikumpulkan dalam format PDF ya, disertai dengan lampiran dokumentasi atau foto ketika kalian mengerjakan tugas. Jadi nanti halaman yang paling akhir silakan diberi foto kalian saat kalian mengerjakan tugas sebagai bukti pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, silakan diupload tugas kalian tersebut ke Google Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nanti silakan dicek batas waktunya kapan dan silakan dikumpulkan tepat waktu. Baik, untuk pertemuan kali ini insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih kurang paham, masih bingung, silakan kalian bisa bertanya di forum Google Classroom atau di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.